Anak buah kapal menggunakan kode Morse atau semafor untuk memberikan tanda peringatan adanya suatu keadaan darurat atau bahaya. Begitu pentingnya tanda atau isyarat tersebut, maka diatur di dalam peraturan internasional supaya dapat digunakan oleh setiap kapal yang berlayar. Dalam pembacaan ini, bangsa Israel menggunakan nafiri sebagai isyarat atau tanda peringatan untuk berperang, berkumpul, dan berangkat. Mereka memakai nafiri sebagai tanda untuk mengingat Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melakukannya pada saat bersukaria perayaan umat Israel bulan-bulan baru dan persembahan kurban bakaran dan keselamatan. Nafiri yang digunakan bukanlah berdasarkan keputusan mereka, akan tetapi atas dasar perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempaan. Dengan kata lain, Allah menggunakan nafiri tersebut untuk memimpin dan memberi peringatan umatnya di dalam menghadapi bahaya musuh dan dalam peribadatan mereka. Hal itu berarti Allah ingin bangsa Israel hanya menyandarkan hidup mereka pada pimpinan dan pertolongannya semata. Dalam hidup ini seringkali Allah memakai banyak macam tanda untuk menunjukkan bahwa Ia ada dan hadir dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita kurang peka terhadap tanda-tanda tersebut. Banyaknya persoalan hidup yang kita hadapi membuat kita dengan mudah menggeser hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita hanya berfokus pada kekuatan sendiri dan mulai melupakan Tuhan, ketimbang memilih duduk di kaki Tuhan. Seharusnya hanya Allah sajalah yang menjadi fokus utama hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari umat Israel yang mau melakukan apa saja yang Allah perintahkan, walau hanya melalui tanda dari tiupan bunyi nafiri. Meskipun demikian, mereka mau dipimpin dan diperingatkan oleh Allah. Apa kehendak Allah atas kita? Carilah tanda pengenalan Allah setiap saat melalui doa dan pembacaan Alkitab. Kiranya kita makin memahami maksud dan kehendaknya di dalam hidup kita. Ketika kita mencari kehendaknya, kita diingatkan untuk membuka hati dan pikiran kita melalui firman-Nya. Saat melakukan doa kita, berusaha meresapi setiap kata dan merenungkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kebersamaan kita saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendalami kehendaknya dengan penuh semangat. Dengan berdoa dan bermeditasi pada Alkitab, kita menemukan kenyamanan dan inspirasi untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar. Setiap ayat mengajarkan kita untuk mengandalkannya dalam segala hal. Amin.